Bapak dan Ibu, serta saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Shalom. Dengan penuh sukacita yang lahir dari dalam hati, di tengah-tengah keterbatasan yang ada, juga termasuk batas jarak fisik di antara kita. Mari kita menyatukan hati, beribadah pada Tuhan, memperingati dan merayakan kebangkitan dan kemenangannya atas kuasa maut. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 188. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sungguh Dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sungguh Dia sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Sungguh Dia sudah bangkit. Saat ini kita beribadah kepada Allah yang telah berjuang melawan dosa dan menang atas maut. Ia yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa, layak dipuji, disembah selama-lamanya. Amin. Salam damai sejahtera Allah melalui kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara senantiasa. Amin. Saudara-saudara, dalam memperingati kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita landaskan pada firman-Nya yang demikian. Karena itu,
Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malam surga, putih cemerlang, kemuliaan-Mu Saudara-saudara, di saat di mana kita memperingati kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kita ke dalam kehidupan baru, yang dipimpin oleh hikmat yang dari atas, yaitu Roh Kudus, bukan roh dunia, dan bukan roh kegelapan. Tandanya adalah hidup yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah-buah yang baik lainnya. Di hadapannya yang Maha Tahu, marilah kita menundukkan diri kita. Kita meneliti diri kita dan kita mengakui kekurangan dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi kami secara nyata di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kasih Engkau rela berjuang untuk kami dan sangat nyata kuasa-Mu. Engkau memenangkan perjuangan atas dosa, dan Engkau menebus hidup kami kembali. Kami bersyukur untuk hidup baru yang Tuhan berikan. Namun seringkali kami tidak menyadari akan kasih dan pengorbanan-Mu yang begitu besar, sehingga kami membiarkan diri kami hidup dituntun oleh roh dunia, bahkan oleh roh kegelapan. Saat ini di mana kami merayakan kemenangan-Mu, kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami. Di mana kami belum mampu menyatakan kehidupan baru yang telah dilakukan dan diberikan oleh Kristus, yaitu hidup yang dipimpin Roh Kudus. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah akan kekurangan kesalahan kami di mana kami belum mampu memancarkan kehidupan yang Tuhan
kehendaki. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah ada henti-hentinya bagi siapa saja yang datang dan mengakui dosanya. Dan dengan keyakinan ini, kami menyambut pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kasih Allah tiada batasnya. Bagi orang-orang yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosanya dan percaya akan kuasa pengampunannya, maka pengampunan yang telah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus diberlakukan kembali. Seperti firman-Nya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian anugerah Tuhan. Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menyelenggarakan ibadah minggu pada Paskah hari ini Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami menyadari begitu lemahnya kami, begitu tidak berdayanya kami ketika menghadapi segala badai cobaan kehidupan ini. Namun pada hari ini kami meyakini bahwa kemenangan-Mu atas maut pada 2000 tahun yang lalu memberikan semangat bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan langkah hidup kami dalam menapai waktu-waktu yang akan kami hadapi. Urapi juga hamba-Mu, Ibu Pendeta Yeti Anggraeni, dalam menguraikan firman-Mu, sehingga dapat menjadi landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian bacaan kitab suci hari ini. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu merenungkan firman Tuhan, ketika memahaminya, melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabdaikan, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak jemaat sekalian dimanapun berada. Apa kabar? Mungkin sebagian sudah merasa mulai bosan diam di rumah. Ataukah mungkin sebagian sudah menipis cadangan untuk kebutuhan harian. Atau justru sebaliknya, banyak Bapak Ibu yang menemukan pengalaman-pengalaman baru ketika berada di rumah. Kreativitasnya muncul, masak, menjahit, membuat keterampilan. Baiklah Bapak Ibu, dalam situasi kita yang di satu sisi pada saat ini sama, kita menghadapi suatu keadaan ancaman virus corona yang membuat kita lebih banyak diam di rumah. Tetapi juga situasi yang berbeda, pribadi dan keluarga masing-masing. Ada yang sedang sakit, ada yang sedang pemulihan, ada yang sedang kehilangan pekerjaan, dan berbagai keadaan lain. Hari ini, mari kita satukan hati kita. Memang dalam rencana semula, hari ini seharusnya kita berada di gedung gereja, di rumah ibadah untuk bersuka cita bersama merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Namun kenyataannya kita berdiam di rumah dan tempat tinggal kita masing-masing. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersekutu, karena persekutuan orang percaya melintasi batas-batas dan jarak yang ada di antara kita. Karena itu, mari kita satukan hati kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di hari Paskah ini. Apakah
Bapak Ibu tadi memperhatikan sesuatu yang menarik di dalam bacaan kita. Baiklah, saya minta atau saya ajak untuk melihat ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Takut dan sukacita. Bukankah pada umumnya ini dua hal yang berbeda, yang datangnya juga tidak bersamaan. Di mana ada ketakutan, sukacita hilang. Di mana ada sukacita, ketakutan tidak ada. Tetapi dalam bacaan kita, takut dan sukacita datang bersama-sama dan dialami oleh pengikut Tuhan Yesus, beberapa perempuan yang datang ke kubur Tuhan. Baiklah, mari kita lihat dengan agak lebih rinci. Yang pertama, siapakah mereka? Disebutkan dalam bacaan kita, mereka adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dalam Injil-Injil yang lain disebutkan beberapa nama dari Maria yang lain itu. Yang pasti mereka adalah perempuan-perempuan yang setia kepada Tuhan Yesus. Sementara murid laki-laki masih ada di tempat, bisa dikatakan persembunyian mereka. Tetapi sesudah Sabat, pagi-pagi benar, mereka pergi ke kubur Yesus. Apakah mereka tidak takut? Tentunya ada perasaan takut. Mereka itu kaum perempuan yang tidak seharusnya pergi tanpa dikawal oleh kaum laki-laki, apalagi itu di pagi buta. Tapi mengapa mereka pergi juga? Jawabannya adalah karena mereka mencintai Tuhan Yesus. Kekuatan cinta kasih mereka mengungguli rasa takut yang dimilikinya. Kita bandingkan dengan cinta kasih Tuhan Yesus. Karena ada cinta kasih kepada manusia dan ciptaannya, Tuhan rela dan berani berkorban. Kekuatan cinta kasih mengalahkan segalanya untuk melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Pertanyaan kita, apakah yang lain tidak mencintai Tuhan? Tentu saja mereka juga mencintai Tuhan. Hanya kadar dan pertimbangan mereka berbeda-beda. Bagaimanapun juga Injil-Injil mengisahkan Maria Magdalena dan pengikut perempuan tetap gigih menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut kita lihat sesampainya di makam atau di kuburan. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural terjadi. Tentu itu tidak dibayangkan sebelumnya. Makam dan kubur harusnya ada dalam keadaan sepi, hening, sunyi, dan masih gelap. Tetapi sesuatu yang tak disangkakan terjadi, ada gempa bumi, bukan gempa bumi biasa. Gempa bumi yang menandai hadirnya seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit. Dikisahkan di situ malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggolengkannya lalu duduk di atasnya. Bahkan peristiwa itu membuat para penjaga kubur itu sangat takut. Sampai dikatakan di situ seperti orang-orang mati. Padahal kalau kita pikirkan penjaga kubur itu adalah orang yang paling berani. Tetapi menghadapi peristiwa itu mereka sangat ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Lalu malaikat itu mengutus mereka untuk mengatakan
apa yang terjadi itu kepada murid-murid lain, yaitu bahwa Ia atau Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, mereka segera pergi dari kubur itu dan sampailah kita di ayat yang menarik tadi. Dengan takut dan dengan sukacita besar. Takut adalah salah satu emosi dasar yang dimiliki oleh manusia yang timbul ketika dipicu oleh suatu keadaan atau sesuatu yang dianggap mengancam diri seseorang. Dalam keadaan takut, biasanya kita bersembunyi, kita berdiam diri, kita menjadi lemas, kita dibayangi oleh hal-hal yang mengerikan, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, saudara-saudara, sukacita. Sukacita juga adalah sebuah ungkapan emosi dari diri manusia yang dipicu oleh hal-hal yang menyenangkan, yang memberi harapan. Keduanya ada pada diri para murid atau pengikut perempuan itu pada saat itu. Antara takut dan sukacita ada bersama. Tetapi jika kita memperhatikan, sukacita itu lebih menguasai mereka. Mereka bersukacita karena mereka yakin Tuhannya bangkit. Di mana ada keyakinan seseorang yang baik, keyakinan yang baik, seseorang akan memiliki sukacita. Meskipun masih ada ketakutan yang dialami oleh para murid perempuan itu atau pengikut perempuan itu atas hal yang baru saja terjadi yang mengagetkan mereka. Dan meskipun ada ketakutan akan ancaman orang-orang yang telah menyalibkan Tuhan, yang membenci mereka, membenci pengikut Tuhan, yang mengancam para pengikut Tuhan. Tapi semua itu teratasi oleh rasa sukacita. Sukacita itu lahir dari keyakinan bahwa Tuhannya bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketakutan itu semakin hilang, berganti dengan sukacita yang semakin nyata ketika mereka dijumpai oleh Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sukacita itu membuat mereka bersemangat dan segera menyampaikan berita kepada murid-murid yang lain tanpa terhambat oleh rasa takut yang masih tersisa di hati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut adalah bagian hidup emosi dasar manusia, bagian hidup kita yang tak terpisahkan dari dalam diri kita. Dan itu adalah bagian dari pertahanan kita, karena dengan takut lalu orang mencari cara bagaimana menghindari bahaya, bagaimana menjaga dirinya aman, bagaimana mengantisipasi supaya keadaannya baik-baik dan tidak hancur oleh sesuatu yang ditakutkan. Namun, jika takut itu dipelihara dan tidak diatasi dengan benar, maka rasa takut itu akan menguasai diri kita. Lalu membuat kita seperti penjaga kubur tadi, seperti orang mati, yaitu lemah, lunglai, tak berdaya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang hidupnya dikuasai oleh rasa takut dan ketakutan adalah membuat hidupnya tidak mampu melakukan apa-apa, apapun yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut yang menjadi kendali diri manusia untuk bertindak hati-hati harus disikapi dan dikelola secara benar. Di hari Paskah ini, kita belajar dari pengikut perempuan yang setia kepada Tuhan Yesus.
cinta kasihnya, dan imannya kepada Tuhan Yesus secara pasti menggeser rasa takut itu dan memberi tempat atau porsi yang lebih besar di dalam hatinya akan rasa sukacita. Meski rasa takut itu masih ada dalam diri mereka, tetapi tidak membuat mereka lalu berfokus pada ketakutan itu. Lebih-lebih perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuat sukacita mereka menjadi semakin diwujudkan dalam tindakan yang bermanfaat, tindakan yang produktif, bersemangat, lalu segera menemui murid-murid untuk mengabarkan sukacita akan kebangkitan Tuhan itu. Itulah tanda dari seseorang yang hidupnya dikuasai sukacita, penuh dengan semangat dan buah-buah yang baik dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, mari kita bertanya dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Adakah hari ini, saat ini, di antara kita yang sedang dan masih mengalami serta merasakan rasa takut? Mungkin takut akan sakit penyakit, takut akan ancaman penyakit virus corona saat ini, takut akan kegagalan, takut akan masa depan kita karena usaha kita yang tertunda, karena sekolah kita yang terganggu, takut akan berbagai ancaman yang lain. Peringatan Paskah mengingatkan kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan kita itu mempunyai kuasa dan Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Mari kita yakini dan kita rasakan kehadirannya dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini sedang diliputi berbagai rasa takut akan berbagai hal dalam diri kita. Saudara-saudara, dengan hati yang kita serahkan kepada Tuhan, beserta dengan ketakutan-ketakutan kita, yang kita serahkan kepadanya yang mempunyai kuasa, maka ketakutan kita itu akan bergeser dan digantikan oleh sukacita. Sukacita Tuhan akan mengalir, memenuhi hati kita, dan memiliki porsi yang lebih besar daripada rasa takut itu sendiri. Dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkarya, kita akan tetap bersukacita dan menghasilkan warta dan karya yang bermakna bagi sesama. Selamat Paskah. Di saat teduh sesaat, marilah kita serahkan kepada Tuhan apapun perasaan kita, rasa takut, cemas, khawatir, tetapi juga pengharapan-pengharapan kita. Dan kita rasakan kehadirannya serta pertolongannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada firman Tuhan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kamu, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Marilah kita bersyukur dalam segala keadaan dan sukacita dari dalam hati kita. Kita juga dapat mengungkapkan melalui puji-pujian dan berbagai tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saat ini menerima dan memiliki berkat-berkat Tuhan, juga bisa mewujudkan syukur melalui persembahan. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ingin menyerahkan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening GKJW Tulang Bawang atau memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke gereja, atau menyimpannya terlebih dahulu sampai ada kesempatan Bapak Ibu beribadah di gereja untuk memasukkan ke dalam kotak persembahan. Kita ungkapkan rasa syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Ya Allah, di hari Paskah ini kami menghayati dan merasakan kehadiran-Mu yang penuh kuasa, yang membangkitkan semangat, sukacita, dan pengharapan dalam hidup kami. Sebab segala ketakutan dan kekhawatiran kami telah kami letakkan di hadapan-Mu. Yang ada pada kami adalah kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan, keberanian dalam menjalani hidup dengan segala tantangan yang ada pada kami. Ya Tuhan, kami menyatukan hati pada saat ini berdoa untuk kehidupan kami pribadi dan keluarga kami, baik dalam pergumulan untuk keadaan
kesehatan yang sedang terganggu dan keluarga yang sakit, untuk permasalahan ekonomi dalam rumah tangga kami oleh karena keadaan-keadaan yang terjadi saat ini, untuk masalah-masalah yang terjadi di antara kami, anggota keluarga. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang sudah bangkit memperdamaikan kami, karena itu mampukan kami juga berdamai dengan saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, dan sesama kami yang selama ini kami memiliki persoalan-persoalan hidup. Satukan kami kembali dalam kasih-Mu yang tulus. Kami menyerahkan juga akan usaha-usaha kami bertahan di dalam menghadapi ancaman virus corona ini. Berilah kami semua kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami, bahwa sampai keadaan ini berlalu, kami memiliki kesempatan-kesempatan yang baru untuk menata kehidupan dalam keluarga kami, juga dalam jemaat Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk upaya-upaya di dalam mengatasi ancaman virus corona ini. Pemerintah kami, Bapak Presiden, dan semua yang terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya, Engkau memberi kuasa dan memberikan kekuatan dan hikmat. Jagai mereka, beri kesehatan. Demikian juga dokter para medis yang sungguh terjun langsung di dalam menangani dan menolong orang-orang yang sakit. Kami memohonkan kekuatan dan keselamatan bagi mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang juga berupaya dengan segala macam cara untuk bergotong royong mengatasi ancaman virus corona ini. Engkau memberkatinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun juga berada yang pada hari ini juga merayakan Paskah. Tapi mereka justru sangat menderita. Baik oleh karena menjadi korban dari virus corona ataupun karena ketidakadilan. Oleh karena kemiskinan, oleh karena berbagai keadaan lain. Kuatkan mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lebih menderita dari keadaan kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja-Mu, masyarakat dan bangsa negara kami dengan penuh percaya bahwa Engkau yang hidup, yang telah mengalahkan kuasa maut, tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah dengan pengharapan ini, kami melanjutkan hidup, menjalani hari-hari pemberian Tuhan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan sukacita yang dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami yang berupa persembahan, pujian, dan juga ungkapan yang bersama-sama kami serahkan di dalam doa kami saat ini. Kami juga hendak mengungkapkan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah ini dan selanjutnya memperingati dan merayakan secara kreatif dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang bangkit, Dia yang hidup dan senantiasa berkarya terus-menerus memperbarui ciptaannya. Dengan kuasa kebangkitannya, orang-orang percaya diberi kekuatan mewujudkan kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan yang penuh pengharapan dan semangat, kehidupan yang diwarnai damai, sukacita dalam segala keadaan. Sebab Dia, Allah kita yang hidup, adalah tempat perlindungan yang sejati. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Terimalah berkat Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus dikaruniakan kepada saudara-saudara dengan iman yang percaya akan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara dimampukan menjalani hidup yang penuh kekuatan dalam menyatakan kasih dan damai sejahteranya. Amin.